Halo, ini. Iya, Bu. Telepon. Ya, Tambon, sudah siap, Bapak. Kamu kaget sebaiknya. Halo, Bapak. Moderator. Model, Ya, oke. moderator. Ya, Pak, sudah siap, Pak. Telepon. Iya, Ya, saya mulai ya. ya, siap, Bapak. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Eh, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita berjumpa lagi dalam Sikon sesi yang keempat ini yang akan dipresenter oleh Ibu Deni dan akan dimoderatori oleh Bapak Mustaqim. Nah, beberapa hal yang perlu dicermati diantaranya selain dari materi yang disampaikan juga dalam jalannya Sikon ini diantaranya mic supaya di mute, supaya dimatikan sehingga ketika center bicara maka suaranya tidak dicek dan bisa terdengar dengan jelas. Nah, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, mari kita mempersiapkan diri, persiapkan hati supaya ilmu pengetahuan baru yang kita terima pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita. Untuk memandu jalannya Sikon pada siang hari ini, saya serahkan penuhnya acara kepada Bapak Mustaqim selaku moderator. Monggo Bapak Mustaqim. Baik, terima kasih Pak Joko atas eh, terima kasih Pak Joko atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang mengenali tanda pada wadah plastik yang akan dibawakan oleh presenter kita, yaitu beliau Ibu Heni. Dan materi ini sangat menarik sekali untuk bisa simak dan penting untuk kita ketahui Bapak Ibu semua agar ketika kita mengenali tanda wadah plastik itu kemudian kita tahu apa yang kita lakukan dan sebagainya. Untuk lebih lanjut mengenai materi, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Heni. Kepada Ibu Heni kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mustaqim selaku moderator dan Pak Joko selaku host. Selamat siang Bapak Guru Hebat Kota Semarang. Saat ini saya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Heni dari SMP Nusa Putra. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mengenali tanda pada wadah plastik. Nah, selama ini tidak bisa lepas dari yang namanya produk plastik seperti air minum, kemudian produk-produk yang untuk membawa bekal, hampir semuanya terbuat dari plastik. Kemudian di plastik yang kita lihat itu pasti coba dengan perhatikan semuanya ada tanda segitiga. Segitiga baik di tempat minum, di tempat makan, atau kemasan apapun yang ada plastiknya itu ada tandanya. Tandanya ini dari angka 1 sampai angka 7. Mari kita bahas satu persatu tentang produk plastik, tanda plastik yang
ada di tanda segitiga plastik yang ada di produk plastik. Ya, jadi dengan mengenali tanda ini, kita nanti bisa akan lebih cerdas dalam memilih produk-produk plastik yang akan kita berikan ke anak yang biasanya untuk bekal, baik ke sekolah maupun ke kantor. Untuk yang pertama, biasanya untuk tanda segitiga di produk plastik yang kita beli, untuk yang sering kita pakai, kita lihat ada tanda nomor 1 atau angka 1. Nah, angka 1 ini namanya adalah PET atau polyethylene template. Saya mohon maaf, ini bahasa Inggrisnya agak belepotan. Jadi plastik dengan bahan ini biasanya berwarna transparan. Biasanya pembungkus dari plastik berbahan PET ini digunakan pada gelas jus, botol air mineral, dan minuman lainnya. Kemudian untuk botol dengan simbol seperti hanya 1 kali, angka 1 ini hanya boleh dipakai selama 1 kali saja. Jadi tidak untuk dipergunakan lebih dari 1 kali. Jadi sekali pakai langsung dibuang. Kemudian yang paling penting adalah di tanda 1 ini, jangan memasukkan air panas ke dalam botol dengan logo nomor 1, karena lapisan polimernya bisa menyebabkan kanker ketika kita menggunakan produk plastik ini dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk yang tanda berikutnya itu adalah tanda 2 atau angka 2. Ini namanya adalah HDPE, yaitu High Density Polyethylene. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi plastik dengan kode 2 di angka segitiganya ini bisa ditemui di kemasan sampo, susu, atau galon air. Karakter dari bahan HDPE adalah kuat, keras, dan tahan dengan sungguh tinggi. Meskipun mampu menahan sungguh tinggi, penggunaan dari plastik ini disarankan hanya sekali. Alasannya adalah senyawa antimoni trioksida bisa meningkat seiring dengan penggunaannya. Ini juga diharapkan sama seperti yang kode pertama, jadi hanya sekali pakai saja. Kemudian di kode berikutnya itu adalah yang dengan simbol angka 3, yaitu plastik dengan bahan ini sangat sulit untuk didaur ulang. Selain itu, jangan mengemas makanan pada plastik jenis ini karena reaksi kimia antara PVC dan makanan mengakibatkan resiko ginjal dan hati. Jadi karakter plastik jenis ini adalah keras, kaku, dan biasanya tembus pandang. Kemudian untuk kode yang selanjutnya dari produk plastik itu adalah yang dengan kode 4. Kode 4 ini yang dinamakan dengan LDPE, yaitu Low Density Polyethylene. Jika Bapak Ibu hebat sekalian ingin menyimpan makanan, sebaiknya menggunakan wadah yang terbuat dari plastik jenis LDPE. Jadi ini sangat dianjurkan untuk yang menggunakan wadah. Alasannya adalah bahan ini mampu menahan reaksi bahan kimia dan makanan yang kamu simpan. Jadi sifatnya aman. Selain itu, wadah plastik dengan logo nomor 4 ini bisa digunakan beberapa kali. Jadi bisa digunakan lebih dari 1 kali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, di produk plastik selanjutnya itu ada
kode angka 5, yaitu biasa disebut dengan PT, yaitu polypropylene. Ciri dari plastik dengan logo ini yaitu keras tetapi biasanya lentur. Selain itu, plastik berbahan PT ini merupakan plastik dengan kualitas terbaik. Masalahnya, bahan ini mempunyai ketahanan, alasannya adalah bahan ini mempunyai ketahanan terhadap suhu tinggi, jadi lebih aman. Tempat makanan atau botol minuman yang Bapak Ibu hebat gunakan, lebih baik terbuat dari plastik jenis PP, apalagi ini untuk yang bayi. Jadi dianjurkan untuk Bapak Ibu guru hebat di Kota Semarang yang mempunyai bayi, nanti dilihat apakah botol susunya itu ditanda segitiganya itu nomor 5 atau tidak. Berarti kalau yang tidak, nanti bisa diganti dengan produk dengan nomor 5 yaitu PT, sehingga lebih aman digunakan untuk bayi. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, kode selanjutnya di segitiga ini adalah yang dengan kode 6, yaitu polystyrene, yaitu PS. Jadi, plastik jenis ini biasanya menjadi bahan dasar styrofoam. Banyak orang yang menggunakan styrofoam ini untuk membungkus makanan. Padahal makanan yang dibungkus dengan styrofoam ini sangat berbahaya. Efek dari bahan ini bisa mengakibatkan gangguan otak. Selain itu, styrofoam juga sangat susah untuk didaur ulang. Jadi bahan ini sangat tidak dianjurkan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin membungkus makanannya menggunakan styrofoam atau dengan kode 7. Kode 6. Dan yang selanjutnya, yang terakhir di produk plastik yang sering kita gunakan, itu ada tanda 7. Nah, benda-benda yang terbuat dari plastik ini dengan kode 7 ini diperlukan untuk yang di rumah tangga, baik di elektronik maupun suku cadang mobil. Kemudian untuk yang kode nomor 7 ini biasanya itu dibagi menjadi 3 bagian di produk olahan dengan kode 7. Yang pertama adalah SAN. Ini ciri-cirinya adalah kuat, resisten terhadap reaksi kimia dan suhu, sangat aman untuk mengemas makanan atau minuman. Biasanya ditemukan pada mangkok mixer, pembungkus termos, piring makanan, alat makanan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Kemudian untuk kode ke-7 yang selanjutnya itu ada yang kedua, untuk yang kode 2 itu adalah ABS. Ini bahannya kuat serta resisten terhadap reaksi kimia dan suhu. Ini biasanya ditemukan pada wadah makanan atau minuman, mainan anak, serta pipa. Dan yang terakhir untuk yang kode 7 selanjutnya yang digunakan untuk bahan-bahan rumah tangga itu adalah PC. Biasanya ciri-cirinya itu tidak mudah pecah, ringan, dan transparan. Walaupun bisa ditemukan pada produk galon air, kemudian gelas balita, botol minuman, serta botol bayi. Tapi PC tidak disarankan penggunaannya untuk mengemas makanan atau minuman tertentu, karena jenis plastik ini dapat melepas kandungan bisphenol A yang berbahaya bagi sistem hormon dan imunitas pada reproduksi. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, informasi atau bahan yang bisa saya sampaikan tentang mengenali tanda segitiga pada plastik yang pastinya kita sering sekali menemukan kemasan-kemasan plastik di pasaran. Harapan saya adalah dengan mengenal tanda segitiga pada plastik ini, nanti kita bisa lebih
cerdas dalam memilih produk plastik yang akan kita beli atau akan kita gunakan untuk anggota keluarga kita. Demikian paparan dari saya mengenai tanda plastik, tanda pada wadah plastik yang sering kita lihat di pasaran. Demikian Bapak Bu Guru Hebat, sampaian dari saya kembalikan lagi ke moderator, monggo Pak Mustaqim. Halo Pak Mustaqim. Ya. Sampun Bapak. Baik, terima kasih Ibu Hen dari Nusa Putra atas penyampaian materinya tentang mengenali tanda pada plastik. Ya. Sungguh materi yang sangat, walaupun singkat tapi menarik dan sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semuanya yang akan bertanya bisa menyalakan mikrofonnya atau dengan melalui chat. Monggo kami persilahkan. Nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Heni. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau kalau tidak ada, Ibu Heni tadi tentang penggunaan styrofoam, ya? Nggih, Bapak. Halo? Penggunaan styrofoam, nggih. Pripun, Pak? Kalau biasanya itu styrofoam itu kan buat bungkus itu ya, nasi buat bungkus makanan kayak gitu ya. Nggih. Nah, kalau itu bagaimana terus fungsi untuk bungkus styrofoam itu sendiri harusnya untuk pembungkus apa gitu? Ya, terima kasih Bapak. Untuk yang styrofoam sendiri, ini memang penggunaannya bisa bermacam-macam, tapi memang tidak dianjurkan untuk makanan Bapak. Jadi di styrofoam ini ada zat yang kalau digunakan untuk membungkus makanan panas itu bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kemarin juga sudah pernah dibahas tentang ini. Lebih baik untuk penggunaan styrofoam ini bisa diganti menggunakan yang lain. Contohnya adalah kembali ke alam ya Pak ya, menggunakan daun pisang. Atau kalau tetap mau menggunakan styrofoam, karena styrofoam biasanya bentuknya cantik gitu ya. Ya itu makanannya atau nasinya nanti bisa dikemas dulu menggunakan daun pisang. Kemudian setelah dibungkus daun pisang nanti bisa dimasukkan ke styrofoamnya. Jadi tidak boleh terkena langsung ke styrofoamnya. Jadi tidak ada kontak langsung antara styrofoam dan makanannya. Itu Bapak. Oke, terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya tentang materi saat ini, yaitu tentang mengenali tanda pada wadah plastik. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat atau oke, ini ada pertanyaan dari Pak Joko. Kalau perabotan yang terbuat dari Tupperware termasuk dalam kategori nomor berapa? Oh iya. Monggo Bu Heni. Iya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi Tupperware itu kemarin sudah saya pernah membaca artikelnya, itu adalah Tupperware itu salah satu produk terbaik untuk pengolahan plastik Bapak. Jadi ini dengan kode 7, jadi Tupperware itu sangat dianjurkan untuk penggunaan penggunaan yang bisa digunakan beberapa kali pakai gitu. Karena Tupperware ini ternyata bisa tahan panas juga dan memang menggunakan produk-produk yang berkualitas sehingga ini bisa digunakan untuk bekal anak sekolah maupun air minum maupun ke kantor. Jadi ini
bisa direkomendasikan untuk pengganti produk yang lain. Memang harganya memang sedikit mahal dibandingkan produk yang lain, tapi untuk kesehatan tidak ada kata yang mahal gitu ya Pak ya. Jadi produk ini bisa digunakan gitu. Matur suwun Bapak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Eni. Oke Pak. Bagaimana pendapat Ibu tentang pengurangan sampah plastik serta penghimbauan penggunaan bahan selain plastik dari Bapak Wali Kota Semarang? Terima kasih Bapak. Saya salah satu warga Semarang yang sangat setuju dengan himbauan beliau. Jadi untuk pengurangan limbah plastik itu saya sangat setuju ya Pak ya. Jadi pengolahan plastik ini memang kita tidak mungkin 100% lepas dari produk plastik ya Pak ya, tapi kita harus lebih cerdas lagi untuk menggunakan produk yang plastik. Jadi untuk mengurangi itu memang kita kembali ke bahan-bahan yang mudah terurai oleh alam. Karena plastik ini kan susah terurai ya Pak. Rumah saya itu depannya ada sungai Pak. Jadi salah satu tempat favorit istilahnya begitu untuk warga membuang sampah sembarangan, dan sebagian besar memang sampah plastik. Jadi kalau di sekolah kami di SMP Nusa Putra itu kami ada berbagai jenjang Bapak, dari playgroup sampai akademi. Kemarin dari pihak yayasan itu mengadakan lomba tentang pengolahan cerdas limbah plastik gitu. Dan alhamdulillah SMP kemarin mendapat juara pertama untuk pengolahan limbah plastiknya. Jadi menurut saya sangat setuju sekarang di mal-mal yang digalakkan supaya pembelinya atau customernya membawa tas plastik sendiri sehingga konsumsi plastik itu bisa berkurang. Begitu Bapak, matur suwun. Ya, terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Ini ada pertanyaan atau apa ini ya? Dari Pak Joko, mungkin perlu diciptakan pembangkit listrik tenaga sampah plastik. Begitu. Kira-kira kalau menurut Bu Eni seperti apa? Iya, saya terus terang belum pernah mendengar Bapak untuk yang pembangkit listrik tenaga plastik ini. Tapi yang saya pernah lihat di televisi itu adalah sampah impor plastik gitu ya Pak ya. Saya juga bingung kok kita mengimpor itu sampah gitu ya. Ternyata saya melihat beritanya sampah itu digunakan oleh industri rumahan seperti pabrik tahu, pabrik pembuatan tempe. Itu bahan bakarnya itu dari plastik yang dibeli. Nah, menurut pengrajin itu menggunakan plastik yang dibakar itu lebih hemat. Karena kalau menggunakan kayu bakar itu ongkos untuk membeli kayu bakar itu 2 juta sekali produksi. Sedangkan menggunakan plastik itu hanya Rp400.000. Itu jauh sekali selisihnya. Kemudian untuk yang pembangkit ini, ternyata untuk yang menghemat ini setelah diteliti kembali, masyarakat yang di sekitar pabrik tersebut banyak yang terkena ISPA atau penyakit saluran pernafasan. Jadi dari hasil pembakaran itu ternyata menimbulkan partikel-partikel yang bertebaran di udara, kemudian terhirup oleh masyarakat. Nah, saya apabila ada sampah tenaga plastik, ini saya setuju Bapak, tapi bercermin dari penggunaan sampah yang mengganggu pernafasan warga itu, apakah ini bisa diminimalkan untuk polusi gitu Pak. Jadi kalau misalnya untuk tenaga plastik ini menimbulkan polusi lagi ya, saya mohon maaf tidak setuju sepertinya Bapak untuk ini. Tapi kalau misalnya diolah menjadi yang lebih baik, seperti penggunaan bungkus kopi menjadi tas,
Itu saya setuju Bapak. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Monggo bisa melalui chat tentang mengenali tanda pada wadah plastik. Atau mungkin saya sendiri boleh bertanya ya Bu ya, Bu Heni ya. Oh Bapak, silakan. Kalau tadi yang tanda nomor 7 selain Tupperware itu apa lagi Bu? Selain Tupperware. Ada nggak kira-kira? Kalau Pak, ini menyebutkan produk tidak apa-apa Pak. Ya, ini ada iklannya. Karena saya baru satu-satu. Ya, kebetulan saya menggunakan hanya 2 Bapak. Jadi kalau yang melihat itu, saya melihatnya adalah apa ya, tulip ya Pak ya, kalau nggak salah tulip itu. Kemudian saya di rumah itu punya tulip sama Tupperware Pak. Jadi kalau saya milihnya itu yang lebih aman. Sedangkan untuk memang anak saya ini yang masih kecil kan di TK. Kalau saya beri botol Tupperware itu mesti ketinggalan. Jadi jalan keluarnya saya memberi botol air minum mineral yang kecil itu saya berikan di tasnya itu sekali pakai. Tapi kalau di rumah supaya kalau yang gelas itu kan bahaya ya Pak ya kalau pecah. Kemudian saya memang menggunakan produk Tupperware dan Tulip kalau tidak salah kalau mereknya itu. Tapi untuk yang produk yang lain mohon maaf ya Bapak, saya belum survei ke pasaran ini. Jadi begitu Bapak. Matur suwun. Oh iya, terima kasih. Iya Bapak. Bapak yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa menyalakan mikrofonnya. Masih ada waktu cukup lumayan ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin Bapak Mustaqim selaku moderator punya pengalaman yang bisa di-share untuk apa Pak pengalaman penggunaan produk plastik Bapak sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, kalau saya tanya nggak apa-apa ya Bu Heni ya. Ya nggak apa-apa, monggo Bapak. Kalau tentang penggunaan selain ini ya wadah plastik, Yeah. kan ada juga yang namanya kantong plastik. Yeah. Gitu. Yeah. Nah, kalau di kantong plastik itu apakah dia termasuk ke yang nomor 1 atau nomor berapa atau apakah semuanya ada tandanya atau bagaimana? Oh ya, terima kasih Bapak. Ini jadi untuk tanda-tanda ini yang ada kode 1-7 ini, biasanya kita menemukan produk olahan plastik. Produk olahan plastik, tapi tidak ditemukan di plastik yang kantong kresek gitu ya Pak ya, kantong kresek. Hanya untuk pengolahannya ini, karena langsung bisa dilihat secara fisik Pak. Untuk kantong kresek ini memang tidak dianjurkan, terutama yang selama ini kalau saya membeli makanan di luar itu ada yang makanan gorengan misalnya, itu langsung dimasukkan ke kresek warnanya hitam. Itu kalau tipsnya untuk yang kresek atau kantong plastik itu yang berwarna gelap itu biasanya lebih banyak negatifnya. Jadi kalau mau membeli gorengan itu dilapisi dulu menggunakan kertas khusus makanan, tetapi bukan kertas yang seperti kertas koran misalnya, kertas koran atau kertas
sisa print-printan yang biasanya banyak digunakan oleh pedagang gorengan. Karena walaupun itu kertas, kemudian nanti kalau panas, kena tinta-tintanya itu juga sangat berbahaya, Bapak. Jadi memang khusus untuk yang pembungkus makanan. Jadi ada kertas khusus yang khusus untuk membungkus makanan itu. Kemudian untuk plastik itu memang plastik kresek terutama itu memang tidak ada angkanya, tidak ada angka 1 sampai 7 seperti di produk-produk pengolahan plastik yang lain. Tetapi secara fisik kita bisa lihat biasanya plastik yang sangat-sangat berbahaya itu adalah langsung tercium aromanya, Bapak. Jadi aromanya sangat menyengat, kemudian warnanya itu butek gitu loh, istilahnya warnanya butek gitu. Itu Bapak. Jadi kalau dari tas kresek memang tidak ada warnanya, tapi bisa langsung dikenali dari fisiknya, dari aromanya maupun dari warnanya. Biasanya yang warnanya biru kemudian pink itu lho Pak, membelinya itu dengan bentuk kiloan. Jadi itu harganya memang lebih murah begitu. Kemudian daya kuatnya juga kurang. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Kemudian saya juga pernah melihat ini Bu Heni, ada juga kemasan itu dia yang sifatnya bisa langsung melebur beberapa bungkus seperti bungkus sampo, kemudian bungkus sabun itu kalau di luar negeri itu ada yang dia langsung apa ya namanya ya langsung apa namanya tidak menyisakan sampah plastik seperti itu. Kalau Bu ini pernah membaca yang seperti itu atau bagaimana Bu? Kalau yang saya pernah baca untuk yang di Indonesia memang belum gitu. Yang produk sampo itu ya Pak ya. Jadi yang produk sampo itu kalau di Indonesia memang masih berupa plastik. Kemudian cara untuk mendaur ulangnya memang digunakan untuk tempat-tempat yang lain. Jadi digunakan untuk tempat sabun atau tempat dengan kreativitas kita bisa nanti dimanfaatkan sebagai tempat sikat gigi gitu. Tapi kalau langsung hilang dalam artian seperti sampah organik gitu ya Pak ya, itu tetap tidak mungkin Pak karena plastik tetap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diurai oleh alam. Gitu. Iya, sampai ada. Tapi memang di luar negeri sekali kemudian kita di itu menyatu dengan samponya gitu, seperti itu. Kalau saya melihat di mana ya di internet itu. Berarti ini sifatnya alternatif ya, mungkin ini juga bagian dari alternatif selain ya mungkin ya seperti itu. Baik, kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya seputar tanda pada wadah plastik ya. Tadi ada 7 ya Bu ya, Bu ini ya. Ada 7 Bapak tandanya. Ini yang perlu Bapak Ibu hebat Semarang ketahui bahwa yang sering saya lihat baik anak-anak maupun Bapak Ibu guru biasanya itu botol air mineral Pak yang sering digunakan untuk membungkus apa itu? Berjualan jamu itu loh Pak. Jadi pernah disampaikan, saya pernah membaca artikelnya kalau Bapak, terutama ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sering minum jamu, nah, kita lihat untuk penjualnya sangat tidak dianjurkan untuk membeli jamu yang jamunya dari air mineral itu yang warnanya sudah
sudah bercampur misalnya untuk kunyit asam, kunyit kuning. Nah, itu mohon untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering minum. Tujuan kita sehat, tapi malah tidak sehat. Jadi sebetulnya botol air mineral tersebut hanya boleh digunakan 1 kali pakai saja. Dan isi-isi jamu itu pastinya ketika memasukkan produk olahan jamunya itu dalam keadaan hangat atau panas gitu. Padahal untuk produk yang dengan tanda 1 dengan segitiga angka 1 itu hanya boleh digunakan 1 kali saja dan tidak boleh lebih dari 1 kali. Begitu Bapak. Nah, Ya. Pak Mustaqim juga Menarik juga ya, Pak. jamu. Dalam botol gelas ya Iya. ada Bu. Gimana Bapak? Botol itu botol plastik. Mohon. Kalau penjual jamu itu kan kadang juga ditaruh di botol kaca itu. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang jamu kaca itu malah dianjurkan Bapak. Jadi karena produk Halo? kaca, ya halo. Kalau yang di kaca itu malah lebih sehat Bapak dibandingkan dengan yang Oke. botol itu. Jadi lebih baik menggunakan yang kaca karena kaca itu kan tahan panas ya. Beberapa produk kaca juga tahan panas. Jadi itu lebih dianjurkan daripada menggunakan produk yang terbuat dari plastik yang minuman air mineral, bekas minuman botol bekas air mineral. Jadi yang kaca itu memang lebih sehat Bapak. Gitu. Ya. Sepertinya waktunya sudah mau habis. Simpulkan untuk materi ini. Halo Bapak. Halo? Ya, Monggo Bu ini menyimpulkan ya. simpulkan untuk materi Ya. Terima kasih Bapak Ibu. dan untuk menyimpulkan ya. Mungkin untuk terakhir. Oke. Matur suwun Pak Mustaqim. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan dari materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang mengenali tanda pada wajah plastik adalah plastik merupakan bahan kimiawi. Artinya, plastik bukanlah bahan yang alami, melainkan bahan buatan atau sintetis. Plastik jika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sangat berbahaya. Marilah kita lebih bijak dalam menggunakan produk plastik karena kesehatan keluarga kita tercinta lebih penting dari apapun. Kalau produk itu dirasa lebih mahal, pasti ada hal yang lebih bagus dibandingkan dengan produk plastik yang lebih murah. Jadi marilah kita lebih cermat lagi memilih produk plastik yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Guru hebat, mudah-mudahan dari sharing kita hari ini kita bisa lebih menjaga kesehatan keluarga kita tentang plastik. Begitu, matur suwun Pak Mustaqim. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk selanjutnya ada Pak Joko selaku host. Ya, terima kasih Bu Heni dan Pak yang center materi juga di sini sing berlangsung dengan baik.
Itu semuanya yang bisa tim kami sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kehidupan kita selanjutnya di manusia yang lagi apa ada tutur kata yang Pak Mus ini maaf yang terima kasih Bapak Ibu di sini saya tutup. Terima kasih. Terus jangan lupa presensinya. Oh iya Bu. Berarti nanti saya sampaikan ke WA grup malam ya Bu ya. Saya satu Bu. Satu, presenter satu, kemudian moderator satu. Peserta komplit. Ini empat ya Bu ya? Nah, Saya enggak. Sudah mau komplit. oke. Masih ada waktu, Manggul. Semangat ya. Oke. Sampai kapan tuh Bu ini? Insyaallah. Ya, saya juga. Oke, teman.
Halo, namanya asli proses pelajaran itu, pelajaran pelajaran itu dari contoh, ada yang memperkosa monyet, pelajaran PKN. Masa Pak anak di contoh, ada yang memperkosa monyet, ada yang memperkosa kucing, semua ya layanan dulu. Ini ruang rapat nih. Ini hanya berarti yang sudah pakai jam mereka berapa ini kok satu yang virgin, yang konsumsi itu. Tapi kita bingung kok karena tidak sesuai proposal. Karo pokoknya nganu sing sosialisasi ini karo bukan Mas Andi. Belum tak laporkan karena tidak sesuai dengan proposal. Kurang. Terus nganu aku tak bayar, no. Kan dirimu katanya kemarin membayar dulu, apa? Tak bayar. Aku tuh sama itu jujur ya, nak pikir kan aku. Orang senangnya enak. Berhari-hari nggak senang.
Pak, untuk yang Kenapa? Kemudian